Hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya habiballah, amma ba'du. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Isnaini, tentunya dalam acara Oase Ramadan, program syiar penyuluh agama Islam Kabupaten Pasuruan. Dan selama 30 menit ke depan, saya akan mendampingi Anda semua di rumah tentunya dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu tentang ketentuan kodok puasa Ramadan dan membayar fidyah, yang mana akan disampaikan oleh seorang narasumber yang sudah bergabung bersama kita pada sore hari ini, yaitu Kiai Haji Son Haji Abdus Somad, yang mana beliau merupakan seorang penyuluh agama Islam Kabupaten Pasuruan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah 2 Sukorejo. Dan tak usah berlama-lama lagi, inilah narasumber kita. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Yai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon izin Yai. Ya. Tema kita pada sore hari ini yaitu tentang ketentuan kodok puasa Ramadan dan membayar fidyah. Nah, mohon penjelasan terkait tema ini Yai, karena terkadang banyak di antara kami yang masih menjalankan puasa Ramadan membayar fidyah tapi masih belum ada dasar hukum dan keilmuan yang jelas. Mohon izin ya, monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman, bapak-bapak dari penyuluh agama Kabupaten Pasuruan yang berkunjung ke tempat saya, Pondok Pesantren Al-Hidayah 2 Banyak Putih, Jali, Kecamatan Sukorejo. Alhamdulillah ya, Mbak ya. Yang asal memang puasa itu diwajibkan untuk orang yang sudah baligh ya, Islam ya, kemudian tamyiz ya. Tapi apabila ada sesuatu hal ya, misal ya berhalangan untuk puasa, misal yang jelas itu orang sakit mungkin, atau sedang hamil atau sedang menyusui, biasanya dianggap oleh agama bisa menjadi orang yang berhalangan, yang boleh untuk tidak puasa. Ya. Ada beberapa yang memang perlu diketahui ya. Kalau ada orang yang pertama sedang bepergian, itu boleh tidak berpuasa Ramadan, tapi nanti diqodoi di luar bulan Ramadan. Atau sakit di bulan Ramadan ini yang oleh dokter itu diperbolehkan, atau bahkan mungkin harus tidak puasa karena sakit itu mengganggu ya, itu boleh tidak puasa di Ramadan ini, tapi nanti harus kodok mengganti puasa Ramadan itu di bulan yang lain. Atau sedang hamil, perempuan hamil pada sesuatu hal ya, itu boleh tidak puasa Ramadan dulu tapi dikodok ya. Juga termasuk orang yang menyusui ya. Orang yang menyusui boleh untuk tidak puasa Ramadan tapi nanti dikodok. Lah, ada beberapa kasus seperti ini ya, biar jelas tadi, supaya jelas ya keilmuannya, cara mensikapi, cara menyelesaikan soal-soal fikih seperti ini. Untuk orang yang bepergian jauh atau musafir ya,
itu boleh tidak puasa Ramadan. Bahkan ada hadis Rasulullah pernah menyatakan khairu ummati idza safara qasara wa afdharu. Sebaik-baik umatku itu apabila sedang bepergian atau safar atau dia sebagai hukum musafir itu yang baik itu tidak puasa dan mengqashar sholat. Untuk orang yang musafir yang diperbolehkan tidak puasa Ramadan itu kalau safarnya itu jauh ya, safarnya jauh, safar qasrin, safar yang bisa ya, mengqashar sholat itu harus diqadha, tidak usah membayar fidyah. Orang sakit juga begitu ya, boleh untuk tidak puasa Ramadan karena sakitnya itu nanti wajib qadha tapi tidak wajib membayar fidyah. Tidak wajib membayar fidyah. Biasanya yang ini, yang orang-orang itu agak pengetahuannya bingung. Yaitu orang hamil. Orang hamil itu kalau dia puasa merasa berat, ya, merasa sakit, ya, nggak kuat lah, boleh tidak puasa tapi mengqadha puasanya. Itu. Ya, kalau orang yang hamil ini sekaligus takut dengan janin yang ada di perutnya, itu di samping qadha puasa juga membayar fidyah. Membayar fidyah atau kafarat. Di ngodok juga membayar fidyah. Membayar fidyah. Orang yang menyusui juga ini. Kalau orang menyusui kemudian khawatir lemah ya, karena sedang menyusui butuh tenaga, asupan ya. Akhirnya nanti itu takut dirinya itu lemah ya, dan tidak kuat puasa, itu boleh. Orang menyusui tidak puasa nanti diqadha. Tapi orang yang menyusui ya, kemudian juga takut susunya itu nanti itu habis ya, akhirnya anaknya itu ndak ada susu ya, itu harus dengan kafarat, yaitu ngodok puasa Ramadan yang ditinggalkan dan membayar fidyah. Itu. Nah, paham ini ya? Fidyahnya berupa apa? Fidyahnya berupa bahan ya, yang biasa dibuat zakat, yaitu kutil balad, bahan makanan pokok. Kalau di Jawa ini ya beras, itu beras ya, yaitu memberikan apa itu namanya, makanan ya, bahan makan ke 60 orang fakir ya, masing-masing itu satu mud. Satu mud itu katakan kalau dibulatkan itu 6 on. 6 on kali 60 orang miskin. Itu cara membayar fidyah. Begitu. Alhamdulillah dapat ilmu hari ini kami ya, karena terkadang puasa gitu aja kayak remeh apa bagaimana, tapi kadang masih banyak orang-orang aku ini kotor apa enggak lah gitu, masih bingung seperti itu ya. Jadi alhamdulillah senang sekali hari ini, ternyata
ada beberapa orang memang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, memang ketika mungkin sedang perjalanan, mengatakan ya ini sedang sakit, itu wajib kodok nanti. tetap wajib mengkodok. Wajib kodok, nggak usah bayar Tidak usah fidyah. membayar fidyah. Kalau orang hamil dan menyusui itu kasusnya kalau orang hamil ya karena takut dirinya saja, enggak kuat, lemas ya, itu hanya kodok saja, tidak membayar fidyah. Kalau orang menyusui tadi ya, hamil sekarang ya, orang menyusui ya, menyusui. Kalau orang menyusui juga begitu, kalau takut pada dirinya saja, lemah, tidak kuat karena memang harus menyusui, dirinya akhirnya lemah, tidak kuat apa-apa, ya boleh untuk tidak puasa. Tapi kalau takutnya dua, takut dirinya lemes sama anaknya itu tidak punya asupan susu, itu sekaligus juga harus membayar fidyah. Caranya begitu tadi, bayar fidyah. Nah, ngapunten ya, ini ada sedikit pertanyaan. Ya. Mungkin sedikit mengganjal dan kurang memahamkan menurut kami. Seperti yang tadi sampun Yai jelaskan bahwa untuk orang yang meninggalkan puasa, nah ini kan diberikan fidyah, harus membayar fidyah dengan memberikan 60 orang fakir miskin dengan ini apa itu bahan pokok tadi, Lah itu pertanyaan kami itu per hari ke 60 orang atau bagaimana ya? Iya, bagus, ini memang harus perlu ketelitian ya. Jadi untuk orang yang boleh tidak puasa, kemudian harus kodok dan bayar fidyah. Kemungkinan itu seperti orang hamil dan orang menyusui. Ya. Itu caranya bayar fidyah itu, ya, caranya bayar fidyah itu dengan kutil balad, bahan pokok. Ya, satu negara, kalau di Jawa ini ya beras. Ya. Berapa besarannya? Besarannya diberikan kepada 60 orang fakir, 60 orang fakir ya. Masing-masing 60 ini diberi 1 mud. 1 mud itu enaknya yes, ukuran 70 on. 7 on, keliru. 7 on. Asalnya itu 6,75 on. Kalau dibulatkan itu 7 on. 7 Tidak on. sampai 1 kilo berarti. Tidak sampai. 7 on ini diberikan kepada 60 orang miskin. 60 orang miskin. Ya, 60 orang miskin setiap kali puasa yang ditinggal. Nah, kalau dia tinggalkan puasa itu 5 hari. 5 hari ya 5 kali 7 on. Kali 60 kali 1 on. Ya. Kali 7 on. on. 7 on. Berarti mengkodoknya, membayar fidyahnya diberikan kepada 60 orang tadi. Tapi membayar fidyah itu setelahnya tidak puasa atau sedang tidak puasa. Tidak boleh. Saya besok gak puasa karena hamil, nanti saya bisa lemes ya, sakit. Tak bayar sekarang fidyahnya. Tidak boleh, karena belum punya hutang kan. Secara logikanya. Nanti kalau sudah tidak puasa dibayar fidyahnya. Berarti di selain bulan Ramadan makanya. Bayar fidyahnya di bulan Ramadan ini. Misalkan bukan sekarang di hari ini. Iya, sekarang kan puasa ya. Ya sekarang ini bayar fidyah. Kalau enggak punya misalkan, ya besok punya hutang. Kalau enggak punya lagi, ya besok lusa. Sepunyanya. Ya, sampai dia kuat membayar fidyah itu. Jadi hutang bagi dia. Hutang. Matur nuwun ya, Alhamdulillah, di akhir bisa dapat kami simpulkan bahwa sebenarnya puasa itu hukumnya wajib bagi orang-orang yang memang mampu untuk menjalankan mekaten ya, dan memenuhi syarat-syarat ketentuan syarat-syarat yang sudah disebutkan tadi. Dan untuk
bagaimana cara membayar fidyah tadi pun juga sudah dijelaskan dengan singkat dan dengan jelas sekali menurut saya. Dan bagaimana menjalankan puasa ini supaya lebih bermakna lagi, ayo sama-sama kita tingkatkan lagi nilai keimanan kita dan memperbaiki kualitas ibadah kita, tentunya lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Makatan Yai. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, tak terasa 30 menit sudah kami menemani pemirsa di rumah tentunya dalam acara Oase Ramadan dan program syiar penyuluh agama Islam Kabupaten Pasuruan. Tentunya tema kita pada hari ini yaitu ketentuan kodok puasa Ramadan dan batasan fidyah. Baiklah, terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Pokjaluh Kabupaten Pasuruan, FKPAI Kabupaten Pasuruan, pengarah acara, dan kepada narasumber kita, Kiai Haji San Haji Abdus Somad, yang mana beliau merupakan penyuluh agama Islam Kabupaten Pasuruan dan pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayah 2, Lecari, Sukorejo. Matur nuwun Yai, terima mugi kasih. selalu sehat Yai. Amin, amin, amin. Dan akhirnya saya Isnaini dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhiran, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi